Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syamirul Yahya dari kelas 10 DPIBA. Di sini saya akan menjelaskan tentang alkulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua unsur budaya atau lebih menjadi budaya baru tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing budaya. Nah, di sini kita akan membahas tentang hasil-hasil akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama seni bangunan. Seni bangunan terdiri dari candi, stupa, langgam, keraton. Candi. Kata candi berasal dari Candika atau merujuk nama Dewi Kematian. Candi merupakan peninggalan artefak pada masa Hindu-Buddha. Candi merupakan bangunan untuk memuliakan orang yang telah wafat, khususnya raja atau tokoh Nusantara. Yang dimakamkan di candi adalah barang batu-batu berharga disertai sesajen yang disebut peripeh. Peripeh ini dianggap sebagai lambang zat jasmaniah yang rohnya sudah bersatu dengan dewa penitisnya. Bangunan candi perpaduan antara kebudayaan lokal dan India. Kebudayaan lokal terlihat dari bentuk dasar candi, yaitu punden berudak. Sementara kebudayaan India terlihat pada stupa dan relief yang menghiasi candi. Sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, penduduk di Kepulauan Nusantara sudah mempunyai kepercayaan sendiri. Bentuk kepercayaan tersebut antara lain pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Pemujaan tersebut biasanya dilakukan di sebuah bangunan, yaitu punden berudak-undak atau bertingkat-tingkat. Candi merupakan simbol kehidupan, alam semesta. Alam bawah tempat manusia yang masih mempunyai nafsu, yaitu Kamandhatu. Alam antara tempat manusia yang telah meninggal dalam keadaan suci menemui Tuhannya, yaitu Rupadhatu. Alam tempat para dewa, yaitu Arupadhatu. Yang kedua yaitu stupa. Stupa merupakan bangunan yang terdapat pada candi-candi Buddha, biasanya tersusun mengelilingi candi. Contohnya di Candi Borobudur disusun melingkar. Stupa berarti tumpukan atau gundukan. Stupa merupakan bangunan tempat abu jenazah. Penganut agama Buddha tidak membuat patung bagi raja yang telah wafat, tapi ditanam sekitar candi dalam bangunan stupa. Stupa melambangkan nirwana. Yang ketiga yaitu langgam. Langgam merupakan ciri khas atau keunikan dari suatu candi. Langgam ada dua, yaitu langgam Jawa Tengah dan langgam Jawa Timur. Ciri-ciri langgam Jawa Tengah: berbentuk tambun, puncaknya berupa stupa, mempunyai atap bertingkat, ada di tengah halaman, menghadap timur, terbuat dari batu andesit, reliefnya tinggi dan tema natural, serta dihiasi mekara di bagian pintu masuknya. Ciri-ciri langgam Jawa Timur: yang pertama yaitu bentuknya ramping, puncaknya merupai kubus, atapnya berbentuk piramida jenjang, berlokasi di bagian belakang halaman, menghadap mata angin barat, relief tak terlalu menonjol dan melampirkan makna simbiolis. Terbuat dari bata merah serta tidak menghadirkan mangkara di pintu masuknya. Yang keempat yaitu keraton. Keraton dari keratun, tempat kediaman ratu atau raja. Istilah keraton sama dengan kedatwan, yaitu tempat pemimpin desa masa akhir praaksara. Keraton Ratu Boko adalah contoh keraton hasil akulturasi dari Hindu-Buddha. Hasil yang kedua yaitu seni rupa dan ukir. Sebelum tersentuh budaya India, masyarakat Nusantara sudah mampu membuat lukisan atau gambar sketsa pada dinding gua. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni rupa ditunjukkan dalam bentuk patung atau arca, corak relief, serta makara pada candi dan keraton. Terdiri dari 3 seni rupa dan ukir, yaitu patung atau arca. Patung atau arca sudah berkembang sejak zaman megalitikum, yaitu seperti menhir atau sarkofagus, berbentuk-bentuk arca, yaitu tirta marta. Patung utuh yang menggambarkan sosok dewa, manusia, binatang. Setengah tirta marta, relief candi. Contohnya seperti patung Kendedes dari Singasari, diwujudkan Dewi Paramita, lambang kesempurnaan ilmu. Patung Kertanegara dari Singasari diwujudkan Joko Dolok dan Among Hapasa. Patung Air Langga
Dari Medang Kamulan diwujudkan Wisnu dengan menunggang burung Garuda. Patung Kertajasa Raden Wijaya dari Majapahit diwujudkan Harihara, lambang penyatu Siwa dan Wisnu. Yang kedua yaitu relief. Relief adalah gambar timbul yang menempel pada dinding. Relief merupakan representasi dari ajaran-ajaran agama, kehidupan sehari-hari, dan kisah-kisah para dewa. Pada candi Hindu menggambarkan cerita dari kitab Mahabharata, Ramayana, Sudamala, Krishnayana, dan Arjuna Wiwaha. Pada candi Buddha terpahat dari kisah hidup sang Buddha, Siddhartha Gautama. Yang ketiga yaitu Makara. Makara adalah makhluk dalam mitologi Hindu-Buddha berwujud seekor binatang laut besar seperti buaya, hiu, dan lumba-lumba. Biasanya dipajang pada pintu gerbang candi dan keraton, tujuannya untuk menolak sifat buruk. Hasil yang ketiga yaitu seni pertunjukan. Seni pertunjukan terdiri dari seni wayang. Seni pertunjukan wayang berkaitan dengan fungsi religius, yaitu upacara pemujaan kepada arwah nenek moyang yang disebut hyang. Contohnya cerita kepahlawanan dari petualangan seperti cerita Dewi Sri atau Murkawala. Pada masa Hindu-Buddha, cerita-ceritanya dari India, Ramayana dan Mahabharata. Tokoh lokal yaitu Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Seni pertunjukan. Menurut Jalan J.L. Brandes, sejak zaman praaksara, penduduk Nusantara sudah mengenal gamelan dan seni pertunjukan wayang. Pada mulanya, seni pertunjukan untuk mengisahkan tentang sejarah nenek moyang yang sudah meninggal. Setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu, maka seni pertunjukan wayang terus dikembangkan dengan mengambil cerita dari sastra India seperti Ramayana dan Mahabharata. Hasilnya berupa pertunjukan wayang kulit. Maka muncul bentuk kesenian baru, perpaduan antara budaya Indonesia asli dan budaya India. Yang kedua yaitu seni tari. Dilakukan pada saat pesta panen dan pengangkatan kepala suku, upacara keagamaan, perkawinan, dan pengangkatan raja. Seni tari. Tari-tarian dapat ditemukan di relief Candi Borobudur dan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berkembang selama pembangunan Borobudur. Penari profesional umumnya tampil di pasar atau berpindah dari suatu desa ke desa lain. Pertunjukan jalanan seperti ini lebih dikenal dengan sebutan Roro Mabromono Tintonton, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti gadis yang berkeliling desa untuk diawasi. Saat ini penari jalanan seperti ini lebih dikenal dengan ledek atau tayub. Yang ketiga yaitu seni musik. Pertunjukan musik gamelan adalah pertunjukan musik paling tua. Hasil yang keempat yaitu seni sastra dan aksara. Pengaruh Hindu-Buddha. Bukti aksara tertua terdapat pada prasasti Yupa yang ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur, ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta sering digunakan dalam penulisan prasasti, Yupa, kitab suci, kitab undang-undang atau hukum, dan karya sastra. Bahasa Sanskerta turut memperkaya kosakata bahasa lokal. Contohnya bahasa Sanskerta pada bahasa Melayu kuno pada prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 sampai 12 Masehi, seperti prasasti Kedudukan Bukit Talang Tuwo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karangbrahi, dan Lingor. Aksara dan seni sastra. Aksara Jawa dan Bali dipengaruhi oleh bentuk tulisan India. Aksara Dewanagari yang dipakai oleh masyarakat Bali kuno merupakan pengembangan aksara Kawi yang banyak mendapat pengaruh dari aksara Pallava dan India Selatan. Pada mulanya, prasasti-prasasti menggunakan huruf Pallava, yang selanjutnya berkembang menjadi huruf Jawa kuno atau Kawi, dan huruf Bali dan Bugis. Hasil karya para pujangga Jawa banyak diilhami oleh sastra India. Contoh akulturasi dalam karya sastra. Kitab Samara Dahana, karya Empu Darmaja berisi pujian kepada raja sebagai titisan dari Dewa Kama. Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa yang disusun pada masa pemerintahan Airlangga. Baratayuda, karya Empu Sedah dan Empu Panuluh disusun pada zaman kerajaan Kediri. Gatot Kaca Sraya,
karya Empu Panuluh disusun pada zaman Kerajaan Kediri. Arjuna Wijaya dan Sutasoma, karya Empu Tantular yang disusun pada zaman Kerajaan Majapahit. Hasil yang kelima yaitu sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan agama Hindu yang berkembang di Indonesia sudah mengalami alkulturasi dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan yang dianut oleh masyarakat India yang disebut sebagai agama Hindu Tirta. Misal, upacara agama Hindu Bali seperti upacara Nyepi tidak dilaksanakan oleh umat Hindu di India. Hasil yang keenam yaitu sistem pemerintahan. Masyarakat memilih seorang pemimpin atau ketua suku dalam kelompok mereka dengan gelar datuk atau datu atau ratu atau raka. Pemilihan dengan sistem primus inter pares atau orang utama yang berpengaruh. Tidak dilakukan atas keturunan atau pertalian darah. Syaratnya memiliki kesaktian, kewibawaan, dan jiwa keperwiraan. Sistem pemerintahan. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, sistem pemerintahan di Nusantara oleh kepala suku dan pemilihan kepala suku dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, dan syarat-syarat untuk menjadi kepala suku diantaranya harus memiliki kesaktian, kewibawaan, dan memiliki jiwa keperwiraan. Setelah pengaruh India masuk, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja dan wilayahnya disebut kerajaan. Seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib seperti para pemimpin masa sebelum Hindu-Buddha. Karena raja memiliki kekuatan gaib, maka oleh rakyat raja dipandang dekat dengan dewa. Raja kemudian disembah dan kalau sudah meninggal rohnya dipuja-puja. Sistem pemerintahan. Gambar di samping adalah Candi Bajang Ratu yang merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan yang bercorak Hindu. Pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan adalah dikenalnya konsep pendeta ratu, yaitu raja merupakan reinkarnasi atau titisan dewa. Raja memiliki kesaktian dan berbeda dari rakyat umum. Hasil yang ketujuh yaitu arsitektur. Bangunan candi merupakan perpaduan arsitektur Hindu, budaya, dan arsitektur lokal. Yang kedelapan yaitu sistem sosial kemasyarakatan. Yang kesembilan yaitu sistem pendidikan. Yang kesepuluh yaitu sistem kalender. Pada saat kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia, berkembanglah sistem yang disebut Tahun Saka. Tahun Saka berasal dari India Barat dan digunakan di Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-14. Kalender Saka adalah sebuah kalender yang berasal dari India. Kalender ini merupakan sebuah penanggalan Syamsiah, Komariah, atau Chandra Surya, atau kalender lunisolar. Era Saka dimulai pada tahun 78 Masehi. Sistem kalender. Wujud alkulturasi dalam sistem kalender nampak dengan adanya candra senggala. Candra senggala adalah angka huruf berupa susunan kata-kata atau gambar-gambar. Setiap kata dalam kalimat tersebut dapat diartikan dengan angka, kemudian dibaca dari belakang, maka akan terbaca tahun Saka. Contoh tahun Candra Senggala adalah Sirna, ilang kertaning bumi, yaitu Sirno berarti angka 0, ilang berarti angka 0, kertaning berarti angka 4, bumi berarti angka 1. Jadi Sirna ilang kertaning bumi adalah 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Candra Senggala terdapat di Candi Sawentar Kabupaten Blitar yang berbunyi Nagaraja Anahut Surya atau 1238 Saka. Contoh yang kedua yaitu Sengkala yang berada di Regol Kemagangan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang berbunyi Dwi Naga Rasa Tunggal yang berarti 1682 Saka. Demikian penjelasan saya tentang alkulturasi budaya Nusantara dengan agama Hindu-Buddha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.